Anda mengaku cinta Nabi, pengikut Nabi, umatnya Nabi, perindu Nabi, tapi sayang sekali, apakah Anda mengamalkan sunnahnya Nabi? Apakah Anda berakhlak seperti Rasulullah? Apakah betul Anda mencintai Rasulullah atau cuma hanya secara lisan, tapi tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar, asy-syafi'il musyaffa' fi ardil mahsyar, mattasalat 'ainun binadhar وما سمعت أذن بخبر فصلاة وسلاما عليك يا سيد الخلائق والبشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Senang sekali di malam yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga ya Allah, wajah-wajah pencinta Rasulullah, wajah-wajah yang bercahaya, cahaya lampu terlalu terang. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam malam ini mendapatkan kasih sayang Allah, cucuran rahmat Allah, pandangan kasih sayang dari Rasulullah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Nurul Jihad beserta jajaran, yang saya hormati dan saya muliakan para tuan guru yang hadir, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir, dan wabil khusus panitia peringatan Maulid Baginda Muhammad SAW, dan juga tim hadrah yang senantiasa melantunkan salawat Baginda Muhammad SAW. Seluruh hadirin hadirat, para asatiz ustazah, para kiai, para alim ulama, para hadirin hadirat yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita yang hadir di malam hari ini mendapatkan cucuran rahmat Allah. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Peringatan Maulid ini adalah mengingat kembali Rasulullah yang mohon maaf kadang-kadang Nabi kita hilangkan di tengah kehidupan kita.
Padahal setiap kita baca tasyahud, kita memberi salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tetapi pada saat itu apakah kita yakin dan kita merasakan pada saat kita memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah kita menunggu jawaban dari beliau? Apakah kita merasakan hadirnya beliau? Apakah kita merasakan hadirnya Nabi pada saat kita memberi salam kepada beliau? Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita mengaku cinta Nabi itu hal yang wajar, karena kita sebagai pengikutnya, beliau sebagai Rasulullah. Kita mengaku sebagai umatnya, kita mengaku kita sebagai orang yang mencintainya, pengikutnya, umatnya, dan perindu Rasulullah. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah Nabi mencintai kita atau tidak? Apakah Nabi mengakui kita atau tidak? Apakah Nabi mengakui kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya atau tidak? Apakah dulu pada saat Nabi rindu kepada saudaranya, yang sahabat berkata kepada Nabi, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang datang sesudah wafat aku. Mereka tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi mereka mencintai Rasulullah. Apakah kita termasuk golongan mereka yang dulu dirindukan Nabi atau tidak? Kita tidak bisa memastikan hal tersebut. Anda mengaku cinta Nabi, pengikut Nabi, umatnya Nabi, perindu Nabi, tapi sayang sekali, apakah Anda mengamalkan sunnahnya Nabi? Apakah Anda berakhlak seperti Rasulullah? Apakah betul Anda mencintai Rasulullah atau cuma hanya secara lisan, tapi tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Halo? Kalau kita lihat umat Islam yang mengaku muslim, umat Nabi, akhlaknya seperti apa, sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Bayangkan para sahabat begitu cinta Rasulullah, begitu mereka mengagungkan sosoknya Rasulullah, bagaimana mereka memuliakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi, kita merasa tidak ada apa-apanya di samping mereka. Ini Rasulullah berjumpa dengan sahabat bernama Thauban. Thauban ini pada saat berjumpa dengan Nabi, Nabi melihat wajahnya pucat, badannya kurus, lemah. Nabi bertanya kepada Thauban, apakah kamu sakit? Kata sahabat tersebut, aku tidak ada sakit ya Rasulullah, cuma yang ada adalah kerinduan dan kecintaan kepadamu. Kok kerinduan Nabi, cinta kepada Nabi membuat dia lemah dan pucat wajahnya dan kurus badannya? Itu kenapa? Karena cinta Nabi, katanya. Dia bercerita bagaimana kondisinya saat ini. Kok bisa demikian? Bisa terjadi hal tersebut kepada dirinya. Kita cinta dengan banyak orang, rindu banyak orang, tapi tidak pernah demikian terjadi pada kita. Kata sahabat, ya Rasulullah, demi Allah aku mencintaimu lebih dari semua. Dari diriku, keluargaku, anakku, istriku, kedua orang tuaku, aku mencintaimu lebih dari semua. Dan kalau aku ingat namamu atau namamu disebut di hadapanku, fala asbir hatta atiya fa'anzur ilaik. Aku tidak kesabaran, aku tidak punya rasa sabar sehingga aku datang berjumpa dengan engkau dan memandang wajah engkau. Tapi sahabat ini punya kekhawatiran, ya Rasulullah, pada saat aku ingat wafatku dan wafatmu, engkau kalau wafat pasti akan masuk ke dalam surga, dan bukan sembarangan surga, surga tertinggi. Berarti kedudukan Nabi di surga jauh berbeda dengan manusia yang lain yang berada di surga.
Dan kalau aku ingat wafatku dan wafatmu, aku yakin bahwa engkau masuk surga dan masuk surga tertinggi. Dan kalau aku diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga, aku khawatir, khasyitu alla arak. Saya punya kekhawatiran, rasa ketakutan, aku di surga bersamamu tapi nggak bisa bertemu dengan engkau. Sahabat tidak memikirkan surga sebagaimana memikirkan Rasulullah. Mereka tak mikirin dia masuk surga. Yang penting di surga itu ada Nabi, tidak. Maka ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, sufli al-jannah, ceritakan kepadaku gimana kenikmatan di surga." Kata gurunya, "Fil jannah Rasulullah." Di surga ada Rasulullah, sudah tidak ada nikmat lagi. Ini sahabat sampai kepikiran, aku kalau masuk surga gak ketemu Nabi, apa arti surga buat saya? Seperti ayat firman Allah yang kita sering dengar, sering baca, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegera kalian agar meraih ampunan Allah. Kalau diampuni dapat surga seluas langit dan bumi. Dulu orang soleh baca ayat ini nangis. Beliau baca ayat ini yang menurut kita biasa aja, orang bercerita tentang ampunan Allah dan surga yang dipersiapkan untuk orang bertakwa. Istrinya sampai lihat suaminya menangis baca ayat tersebut, ini bukan ayat azab, ngapain kamu cengeng nangis? Kata suaminya, apa? Coba bayangkan bagaimana pemahaman mereka, hebatnya mereka. Kata beliau, surga seluas langit dan bumi, kalau aku tidak punya tempat, apa arti surga itu? Surga seluas langit dan bumi, kalau aku tidak punya tempat di surga, buat apa seluas itu semua? Maka itu yang membuat dia menangis. Ini sahabat masuk ke surga, tapi nggak ketemu Nabi di surga. Apa arti surga buat dia? Di dunia dia gampang bertemu dengan Nabi, tapi subhanallah, di akhirat dia masih mikirin Rasulullah. Nabi SAW terdiam tidak bisa menjawab. Turun wahyu Allah menjawab kekhawatiran sahabat ini dan kita semua. Maaf, kalau kita hitung amal-amal kita ini ece-ece dibanding para sahabat, betul? Kita ini kalau sholat sehari 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, satu hari aja sholat berjamaah di masjid, malam hari terasa kayak waliullah. Langsung dengan tasbih, masya Allah, doa mustajab. Merasa hebat. Apalagi sholat 2 minggu, 3 minggu, masya Allah, luar biasa. Bukan waliullah lagi, udah kayak malaikat. Hebat merasa dirinya. Ini sahabat dulu begitu cinta dan dekat dengan Nabi, masih khawatir gak ketemu Nabi. Apalagi dengan kita, dengan amalan-amalan kita yang kalau dihitung-hitung gitu ya, nggak dapat tukar dengan satu mangkok bakso di surga. Halo? Memang ada bakso di surga, ada semua. Sampai ada tukang dagang dagang sate. Nanya saya di dalam satu pengajian, Syekh mau nanya, di surga ada sate enggak? Lah, ada. Namun kenapa? Kepingin jualan di sana lagi. Nah, di dunia jualan, di akhirat jualan. Ini mata duitan ini manusia. Orang di dunia nggak ada yang jualan. Orang tinggal nikmatin makan doang. Ya, mau sate, mau bebek, mau apapun itu nanti. Coba berlafal kalimat Allah, subhanakallahum, itu aja. Nanti apa yang Anda inginkan, nggak sebut aja. Coba melafalkan subhanakallahum, itu hadir di depan. Maka kekhawatiran sahabat ini tidak bisa dijawab Nabi. Nabi ingin mengobati kerinduannya, tapi Nabi nggak tahu. Karena Nabi itu harus menunggu wahyu. Akhirnya Jibril alaihissalam turun membawa ayat 69 surat An-Nisa. Apa ayatnya? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Surah
An-Nisa ayat 69 menjawab kekhawatiran sahabat dan kita semua ini. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan cuma bilang saya taat ya Rabb, tapi masih banyak pelanggaran. Saya cinta Rasulullah tapi menjauhi dari sunnahnya, tidak berakhlak mulia dengan Nabi. Taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan anugerah Allah bersama mereka yang dianugerahi pada iman. Siapa? Nabiin, para nabi, siddiqin, orang siddiq, wasyuhada, orang syahid, wassalihin, orang salih. Dan itu sebaik-baik teman kita di surga. Orang-orang terbaik bersama kita, dekat dengan kita di surga adalah mereka. Nabi, orang siddiq, orang syuhada, dan salihin. Sahabat tersebut saking gembira dengan ayat ini luar biasa. Berarti dia di akhirat di surga gak akan jauh dari Rasulullah. Kapan aja bisa jumpa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kecintaan sahabat kepada Nabi sampai Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu yang azan di zaman Nabi. Yang kalau setiap azan dia melihat Nabi, kan rumah Nabi sebelah dengan Masjid Nabawi. Yang ada makamnya Nabi. Itu adalah, maka disebut kamar-kamar. Bukan rumah Nabi kayak kita, ada dapur, ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada apa, enggak. Ada halaman rumah. Nabi itu rumahnya kecil, kamar-kamar. Maka disebut surat Al-Hujurat, kamar-kamar. Kamar Nabi sebelah dengan masjid. Bilal setiap azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nanti ya Rasulullah azan Bilal. Minta izin dulu sama Nabi. Ya Rasulullah iqamat Bilal, iqamat. Bayangkan bertahun-tahun begitu sama Nabi, tiba-tiba Nabi wafat. Bilal tak sanggup, tak kuat beliau tinggal di Madinah, tak ada Nabi. Terus saya nanya siapa lagi kalau azan? Begitu mereka cinta kepada Rasulullah, akhirnya beliau tak kuat tinggal di kota Madinah, beliau pergi ke negeri Syam. Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi para jemaah yang melakukan Allah, pada saat Bilal tak kuat karena rindu dan cinta kepada Nabi, sosok Nabi tidak ada. Nabi sudah wafat, langsung pindah ke negeri Syam. Pada saat pindah ke negeri Syam, tiba-tiba suatu hari dia mimpi Rasulullah. Allah. Bukan mereka yang rindu Nabi, tapi Nabi yang rindu kepada sahabatnya. Apa kata Nabi? Wahai Bilal, kamu ini hatinya udah keras, kamu tidak rindu kepadaku. Padahal Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Kamu gak rindu kepada saya? Kamu hatinya keras. Bilal langsung datang ke kota Madinah, ziarah makam Rasulullah, menghilangkan kerinduan. Pada seketika itu ada azan, masuk waktu sholat, diminta untuk apa? Mengumandangkan azan. Kata Bilal, aku tidak bisa. Yang dulu aku minta izin dari beliau sudah tidak ada suasana, sudah di dalam makam. Akhirnya desakan dari sahabat, dikatakan cucunya Nabi minta terus. Akhirnya beliau mengumandangkan azan. Bayangkan bertahun-tahun suara yang biasa terdengar di zaman Nabi begitu putus, hilang. Tiba-tiba muncul kembali. Pada saat Bilal mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal azan, sahabat, semua orang kota Madinah dengar. Loh, ini azan yang dulu kita dengar zaman Nabi. Apa jangan-jangan Nabi hidup lagi? Lari semua orang di kota Madinah datang ke Masjid Nabawi. Mereka kira Nabi hidup kembali. Saking rindu mereka kepada Rasulullah, saking cinta kepada Rasulullah. Kita ini suara azan, nunggu muazzinnya selesai baru kita datang. Nunggu imam turun dari mimbar baru kita tuh datang. Ya? Maka ada orang saleh sebelum azan sudah di masjid. Beliau ditanya, ngapain kamu ke masjid suruh azan? Tunggu azan dulu baru ke masjid. Apa kata beliau? Azan ini peringatan orang lalai, dan saya tidak mau termasuk mereka yang lalai. Saya sudah tahu waktu sholat, walaupun azan tidak dikumandangkan, saya datang ke masjid. Kadang-kadang kita ini azan kita abaikan. Maaf, kita punya pesawat jam 5, gak ada yang ketinggalan pesawat jam 5, betul? Jam 2 sudah di bandara, tapi giliran azan, Masya Allah ditunda-tunda. Sampai ada jemaah bilang sama Ustaz, biasa kalau orang meninggal di antara kami azanin di alam kubur. Terus kalau kita lupa pakai azan subuh, gimana? As-salatu khairum minan naum, gitu kan? Mayatnya hidup lagi enggak? Kata ustaznya,
Yang hidup diazanin gak hidup, apalagi yang sudah mati, gak bakalan hidup. Maka kadang-kadang muazzinnya, maaf, coba sekali-sekali di Nurul Jihad ini azannya gak usah pakai azan, habis azan pakai dangdut. Apa yang datang? Semua jamaah datang bawa golok. Benar gak? Maka ada seorang anak muda tuh azan. Kira anak azan, gak ada yang datang masjid. Nyanyi dia pakai dangdut, nyanyi. Seko bagi dua. Nyanyi di masjid. Semua datang ramai. Loh, kok dikebukin katanya giliran azan gak datang, giliran dangdut baru kalian datang ramai-ramai. Itulah umat Islam saat ini. Ini sahabat, mereka rindu bukan Nabi. Azan yang di zaman Nabi aja mereka rindu, apalagi susuk Nabi. Tiba-tiba datang semua ke Masjid Nabawi. Dikatakan penduduk Madinah datang semuanya, dan mereka ternyata Nabi nggak hidup. Ternyata cuma Bilal azan yang azan. Akhirnya dikatakan bahwa kota Madinah menangis pada hari itu seperti hari wafat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta para sahabat? Itulah cinta yang harus kita tanamkan di dalam diri kita dan keluarga kita. Bayangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, pada saat Nabi perjalanan hijrah dari Makkah ke bukan Madinah, ya, dari belum ada nama Madinah, namanya aja kita belum hafal. Nabi hijrah dari Makkah ke Yathrib karena belum ada nama Madinah. Ketika Nabi tinggal di sana disebut Al-Madinah, kota yang bercahaya, Al-Madinah Munawwarah. Nabi dalam perjalanan hijrah, Sayyidina Abu Bakar berjalan di sebelah kanan Nabi, di sebelah kiri Nabi, di depan Nabi, di belakang Nabi. Nabi bingung itu. Kan Nabi SAW bersembunyi di siang hari, biar gak ketahuan. Dan Nabi SAW berjalan di malam hari. Karena berjalan di malam hari bisa terjadi apapun yang membahayakan Rasulullah. Dikejar orang kafir, ditembak atau dibunuh atau diapain SAW, atau dipanah sama mereka. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar jalan di kanan, di depan, di kiri, di belakang. Nabi bingung, apa yang kalian lakukan Abu Bakar? Apa yang kamu kerjakan? Kata beliau, ya Rasulullah, kalau ada sesuatu membahayakan, dari manapun arah aku bisa menembusnya. Aku siap, aku rela mati karena dirimu ya Rasulullah. Bayangkan, itulah adab para sahabat dan cinta para sahabat. Maka adab sama guru itu kalau jalan sama guru, jalan sebelah kanan, agak mundur sedikit. Jangan mendahului guru. Kalau siang hari adabnya begitu, ya. Kalau siang hari jalan sama guru jangan di depan, di sebelah kanannya tapi mundur sedikit adabnya. Jangan jalan di sebelah kiri. Kenapa? Kata biarkan sebelah kiri itu buang ludah. Kalau kita di kiri buang ludah kena kita langsung. Maka adabnya begitu kalau siang hari. Tapi kalau malam hari sama guru kita lagi jalan, kita di depan bukan di belakang. Maka pernah murid saya lagi jalan di pedalaman, kita lagi dakwah di Kupang, di Papua, di daerah-daerah begitu. Subhanallah. Kan malam hari di tempat-tempat yang bahaya, tahu sendirilah, yang namanya hutan, ada muncul apalagi itu kan kita nggak tahu mau lihat kayak apa, ular kayak apa gajah kayak apa, janda kayak kita kan tidak tahu. Tiba-tiba saya di depan, mereka yang di belakang. Saya bilang, mana ada kalian? Harusnya kan di depan saya itu malam hari, jagain saya. Bukan aku yang di depan jagain kalian. Kata mereka apa? Kalau Syekh Ahmad sudah banyak amalnya, jadi kalau di depan kenapa-kenapa, insya Allah amalnya udah banyak. Kalau kami di depan, amalnya belum cukup, jadi mati dia konyol kan. Astagfirullah. Itu muridnya kurang ajar itu, ya. Gurunya dipersembahkan terlebih dahulu, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sampai Nabi sampai ke gua, bukan begitu tugasnya Abu Bakar selesai. Dia bilang, ya Rasulullah tunggu sebentar, aku periksa dulu di dalam. Beliau periksa dulu baru Nabi masuk. Pada saat Nabi masuk baru ditutup semua lubang-lubang. Kenapa? Takut ada binatang membahayakan. Itulah cinta. Bela, mengagungkan, menghormati, memuliakan. Beliau radhiyallahu anhu, Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan Allah, kalau Nabi tidur di pangkuan kita tuh, Sayyidina Abu Bakar lagi duduk, Nabi tidur di pangkuannya. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar digigit binatang dalam gua tersebut. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nahan sakit. Kenapa? Dia tidak mengganggu tidurnya Nabi. Maaf, kita aja kalau lihat cicak aja lagi sholat kabur. Halo? Cicak aja kita lagi sholat aja tiba-tiba imamnya sama makmumnya rusuh semua. Gara-gara cicak ini digigit sama binatang yang membahayakan,
Kemudian Sayyidina Abu Bakar menahan, dia tidak mengganggu Nabi. Akhirnya tiba-tiba karena saking nahan, sakit, meneteskan air mata, jatuh ke pipi Nabi. Nabi terbangun. Apa yang terjadi Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku digigit tadi, diusap sama ludah Rasulullah, hilang, disembuhkan. Itulah cinta yang seharusnya. Maka sampai sahabat, ada seorang wanita dari kalangan Ansar, salah satu peperangan Nabi SAW, perang Uhud. Kita tahu umat Islam kalah karena para pemanah melanggar perintah Nabi SAW. Tiba-tiba ini wanita, kata orang, ayah kamu, suami kamu, adik kamu, dan riwayat anak kamu, 4 orang. Ayahnya, suaminya, adiknya, anaknya terbunuh di perang Uhud. Kata beliau, tidak apa-apa, tapi Rasulullah gimana? Ya Allah, saya bilang suami kamu, ayah kamu, adik kamu, anak kamu sudah terbunuh, syahid semua di perang Uhud. Kamu bilang Rasulullah baik-baik saja, katanya. Kata dia apa? Tidak. Aku mau melihat Rasul. Aku mau melihat Nabi dalam keadaan baik-baik saja. Dia datang ke Nabi, lihat Nabi masih sehat walafiat, sampai beliau mengatakan, kullu musibatin ba'da jari ya Rasulullah. Setiap musibah dibanding engkau itu ringan, kecil. Saya kehilangan suami, kehilangan ayah, kehilangan ini itu, saya nggak mikirin. Yang penting engkau selamat ya Rasulullah. Bayangkan bagaimana para sahabat cinta kepada Nabi SAW. Sampai lalat lewat di depan mata Nabi aja nggak bakalan mereka kasih. Seorang sahabat ditangkap mau dihukum mati sama para kufar Quraisy, sampai mereka bilang, gimana kalau kami bilang bawa pulangkan ke rumah, tapi di posisimu di sini yang kami siksa adalah Muhammad. Apa kata beliau? Lalat lewat depan Nabi, muka Nabi aja kami tidak ridho, apalagi Nabi di sini. Begitu mereka bela dan cinta Rasulullah. Maka kalau kita bilang cinta, ya amalkan sunnahnya. Cintai apa yang dicintai Rasulullah. Cintai yang mencintai Rasulullah. Cintai hadisnya Rasulullah. Cintai masjid, cintai musola, cintai majlis taklim. Ngaku cinta Nabi tapi nggak bisa baca Quran. Kita di Indonesia punya hampir 10 juta buta Al-Quran. Bayangkan, 10 juta muslim buta Al-Quran. Kadang-kadang kita baca Quran masih belepotan, surat Al-Fatihah aja masih banyak salah. Yang kedua, ngaku cinta Nabi tapi jangan datang ke masjid. Kecintaan Nabi di sini, warisan Nabi di sini dibagikan. Di zaman Nabi, sesudah Nabi wafat, kata Abu Hurairah ketika ke pasar, kalian ngapain kumpul di pasar, orang warisan Nabi dibagiin di masjid? Kabur semua orang, namanya dia tinggal fulus, pembagian uang. Coba kalau di sini besok subuh pengurus taruh 50.000, di sini di depan yang sholat, yakin rame semua datang. Sampai kuntil anak aja ikut sholat. Kenapa? Karena ada fulusnya. Tapi kalau nggak bakalan ada yang datang. Bayangkan para jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana mereka begitu luar biasa. Dan bagaimana Anda bilang cinta Nabi nggak datang ke masjid? Maaf, tadi subuh jamaah segitu banyak sebagaimana waktu subuh tadi. Besok subuh datang jamaah segitu banyak. Apa karena penceramah? Apa karena ceramah? Karena maulid? Apa karena ada kebuli? Kan kadang-kadang begitu manusianya. Ngaku cinta Nabi bukan sekedar kita berkumpul. Kalau cuma sekedar berkumpul, nggak perlu peringatan maulid lagi. Kalau sekedar kita cuma makan-makan habis itu lupa Nabi, buat apaan? Mohon maaf. Kalau nanti besok, mulai malam ini, besok hari, tidak ada perubahan dalam akhlak kita, buat apa peringati maulid? Kalau akhlak kita makin buruk, buat apa? Seperti orang yang pulang umrah, harusnya pulang umrah makin bagus akhlaknya, makin bagus ibadahnya. Tapi kalau pulang akhlaknya makin memburuk, ibadah makin memburuk, berarti umrahnya tidak diterima. Itu tandanya kata Allah. Maka peringatan begitu mencas iman kita, menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagaimana di dalam keluarga kita? Rasulullah SAW orang yang mulia akhlaknya, tawadu dalam segala halnya. Nabi SAW bagi dulu di antara sahabat, ada orang datang menemui Nabi bilang, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian Muhammad? Dia nggak kenal Nabi, dia bingung kok Nabi duduk sama kayak orang. Maaf, kalau pejabat-pejabat kelihatan dengan penampilannya, penawalannya dan lain. Orang kaya juga kelihatan. Ini Nabi duduk di antara sahabat sampai nggak kelihatan di antara mereka. Biasa saja penampilannya, cara duduk dia dan lain. Akhirnya orang itu bilang, ayyukum Muhammad, mana Muhammad? Kata sahabat, ini yang putih ini, yang ganteng ini. Baru dia bingung loh, ini kok beda.
Biasa kan raja-raja kan ada kelihatan, ada singgasananya, ada tempat duduknya, pakaiannya yang berbeda. Ini enggak. Rasulullah mulia akhlaknya, di rumah mengerjakan kerjaan keluarganya. Nggak menjatuhkan harkat martabat seorang suami kalau mencuci piring, ngepel lantai, nggak memalukan. Nabi yang lebih mulia melakukan hal demikian. Jahit bajunya, Nabi SAW memerah susu kambingnya sendiri, melayani dirinya. Apabila masuk waktu sholat, Nabi seperti tidak kenal keluarganya, langsung pergi meninggalkan mereka ke masjid. Ada orang ketemu Nabi SAW pada saat Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, gemetar dia gemetar karena dia berpikir berhadapan dengan raja yang besar. Sampai dia gemetar ketakutan ngomong, kata Nabi, wahai saudaraku, santai aja. Saya adalah orang biasa. Ibu saya dulu di kota Makkah suka makan daging yang kering. Coba lihat daging kering aja keras. Artinya apa? Saya orang biasa. Nabi SAW selalu tawadu dalam ucapannya, dalam segala halnya. Bersama sahabat mereka mau buat kambing guling. Kata sahabat, aku yang menyembelih, yang satu lagi aku yang kulitin, yang satu aku yang masak. Nabi bilang, aku yang kumpulin kain bakar. Kata sahabat, ya selalu duduk aja. Kata Nabi, enggak, aku tidak istimewa, aku biasa saja seperti kalian. Itu yang membuat mereka jatuh cinta kepada beliau. Nabi SAW begitu mulia akhlaknya. Bagaimana menegur orang ketika ada kesalahan. Ada orang masuk ke dalam masjid, Nabi duduk sama sahabat, tiba-tiba kencing, buka celana, buka baju, kencing di masjid. Sahabat langsung, ngapain lu? Ini orang ini kanan kiri betul, ini mau dihajar nih. Kata Nabi SAW, da'u la tuzlimu, jangan diganggu, biarin. Kalau kalian tarik kanan kiri, kotorannya kemana-mana. Biarin aja dia kencing di situ. Nanti hariku ala bauli sajdan mu'ad. Nanti kalian cuma tinggal siram dengan ember air aja selesai. Tuh lihat lemah lembutnya Nabi. Akhlak. Islam itu agama akhlak, bukan agama ilmu. Kalau anda punya ilmu nggak punya akhlak percuma. Tapi anda punya akhlak nggak punya ilmu nggak masalah. Karena kemudian akhlak itu yang akan membuat ilmumu bermanfaat. Dan orang berilmu menghiasi dirinya dengan akhlak. Ilmu itu membuat ada perubahan dalam diri kita, ucapan kita, tingkah laku kita. Ini orang kencing di masjid, sahabat mau menghajar, emosi semua, kata Nabi, jangan diganggu, biarin aja. Selesai dia mau menghajar, dipanggil Nabi, wahai fulan, ini masjid, ini ruang ibadah, tidak layak buat menghajar. Di sini buat sholat, buat baca Quran, buat zikir dan lain. Dia menerima nasihat dari Nabi dengan lapang dada, senang dia, nasihat yang lemah lembut. Akhirnya orang itu mau naik kendaraan, mau pergi. Salah lagi dia bilang apa? Ketika di atas kendaraan, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad dan jangan yang lain. Dia nyinggung sahabat yang tadi ingin menghajarnya. Kata Nabi SAW, salah lagi orang. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Kata Nabi, orang ini salah lagi. Kalau kita tabuk langsung, goblok banget tuh. Udah dibenerin tadi, masih salah lagi. Tapi Nabi enggak. Nabi bilang apa? Wahai saudaraku, engkau telah mempersempit apa yang diperluas oleh Allah. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Nabi berakhlak mulia. Istrinya Aisyah bilang, ya Rasulullah, hasbuka Sofia kata kata. Dia cuma bilang, istrinya yang satu lagi namanya Sofia, pendek, kecil orang. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, Sofia begini. Dia tak ngomong pendek, dia cuma kasih isyarat, ya Rasulullah, Sofia begini. Nabi SAW langsung mengatakan, wahai Aisyah, engkau ucapkan kalimat. Itu isyarat disebut kalimat oleh Nabi. Engkau ucapkan kalimat, kalau dicampur dengan air laut akan merubahnya semua. Subhanallah. Nabi SAW pernah menghalalkan darah beberapa orang di kota Makkah karena mereka melakukan tindakan besar kepada umat Islam. Akhirnya Nabi bilang, uqtuluhum walau kanu mu'allaqina bi astar al-Ka'bah. Bunuhlah mereka walaupun mereka sedang pegang kiswah Ka'bah. Kenapa? Karena yang masuk ke Masjidil Haram aman, tidak boleh dibunuh. Yang pegang kiswah Ka'bah tidak boleh dibunuh. Tapi saking mereka melakukan kekejaman terhadap umat, kata Nabi, bunuh mereka walaupun sedang pegang kiswah Ka'bah, walaupun di tempat yang paling aman, yang tidak boleh dibunuh. Itu bayangkan apa yang terjadi. Akhlak Rasulullah. Belajar kita. Kalau dalam maulid itu yang dibahas akhlak, kisah-kisah bagaimana para sahabat memuliakan Nabi, akhlak para sahabat kepada Nabi, dan akhlak Nabi kepada para sahabatnya. Suatu hari salah satu orang yang dihalalkan darahnya oleh Nabi diajak oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah,
Julurkan tanganmu, maafkan ini fulan. Nabi bingung. Kata Nabi, bunuh dia walau belum mereka ke surga apa? Ini orang sahabat malah dibawa ke Nabi dimaafkan. Kan lucu. Halo? Nabi SAW kalau marah tidak marah dengan kata-kata, tidak kasar kayak kita. Nabi idza ghadiba a'adha asyah. Nabi apabila marah, Nabi berpaling. Ini sahabat datang ke kanan Nabi, ya Rasulullah, turunkan tanganmu, maafkan ini fulan. Nabi berpaling. Dia muter lagi, datang ke sini. Ya Rasulullah, maafkan dia, berpaling lagi. Nabi menunjukkan kepada sahabat yang ada, saya marah, saya emosi, saya marah. Aku bilang bunuh dia, malah dia mau ke saya. Lucu kalau. Tapi saking Nabi memuliakan sahabatnya, menjaga perasaan hatinya, Nabi langsung, ya udah aku maafkan, dia pergi. Dan sahabat yang membawa dia pergi juga. Berarti orang kafir yang dihalalkan darah pergi bersama para sahabat yang membawanya kepada Nabi. Tiba-tiba Nabi bilang apa? Hei, tidak ada orang yang pintar di antara kalian berdiri pada saat melihat aku berpaling, pada saat melihat aku jadi emosi, marah, berdiri membunuhnya. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami tidak tahu. Coba kalau kau berisyarat dengan mata, ya biasa kalau kita. Biasa begitu. Kata Nabi SAW, tidak pantas seorang Nabi punya khianat mata. Allah. Segitu isyarat dengan matanya saja disebut pengkhianat. Tidak pantas bagi seorang Rasul punya khianat mata. Allah. Begitu mulia akhlak Nabi. Nabi SAW pada saat Abu Dzar Al-Ghifari bilang sama Bilal bin Rabah, hei, anak yang ibunya hitam. Kan Bilal bin Rabah bukan orang Arab, kulitnya hitam, dari Ethiopia, Habasyah. Suatu hari Bilal dikatain, hei anak yang ibunya hitam. Nabi SAW marah. Akhirnya Bilal datang ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku dikatain ibu saya hitam. Memang hitam kulitnya, tapi tersinggung perasaannya. Akhirnya Bilal bin Rabah malu, gak enak, gak nerima dia ucapan itu. Datang ke Nabi, kata Nabi, wahai Abu Dzar, kamu orang masih ada bekas jahiliyah di dalam hati kamu. Apakah kamu mencela karena orang kulit ibunya? Nabi emosi, marah sama dia. Cuma dengan pelafalan yang tegas. Akhirnya Abu Dzar langsung mencari Bilal bin Rabah, meletakkan pipinya di tanah. Injaklah aku wahai Bilal. Akhirnya Bilal karena mulia akhlaknya dipeluk oleh Bilal bin Rabah dan dimaafkan Abu Dzar bin Ghifari. Akhlak Rasulullah. Marah pada saat melihat seorang sahabat menindas orang lain karena dia punya kekuatan. Usama bin Zaid. Pernah ada seorang wanita dari suku Makhzum, wanita terpandang, terhormat, mencuri. Kata orang Quraisy, siapa yang berani ngomong sama Nabi agar wanita itu tidak dipotong tangannya? Halo? Biasa kalau gitu, cari orang yang dekat dengan Nabi agar Nabi memaafkan wanita tersebut, tidak dipotong tangannya. Kata mereka, ada orang yang dicintai namanya Usama bin Zaid, sahabat. Usama datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, maafkan tuh wanita itu. Kata Nabi, kamu datang meminta syafaatku untuk memaafkan wanita tersebut. Nabi langsung berdiri khutbah. Nabi mengatakan apa? Orang terdahulu hancur dan binasa gara-gara perbuatan kalian ini. Apabila orang kaya, orang kuat, orang terpandang mencuri, mereka biarkan. Tapi yang mencuri orang lemah baru dikenakan hukuman. Yang sekarang, yang nggak jauh beda dengan sekarang, 11-12. Halo? Tajam ke? Tumpul ke? Nggak ada tumpulnya lagi, pisaunya udah nggak ada. Hah? Itulah subhanallah. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu datang minta syafaat agar saya tidak memotong tangan wanita tersebut karena dia orang kaya. Kata Nabi, demi Allah, kalau Fatimah putri Muhammad mencuri, jangan orang lain yang motong, Muhammad sendiri akan motong tangannya. Allah, keadilan. Itulah akhlak Nabi. Halo? Suatu hari seorang sahabat bawa makanan ke Nabi. Makanan itu anggur katanya. Biasa kalau Nabi kedatangan makanan, ya, Nabi kalau kedatangan makanan, Nabi SAW suka bagi-bagi. Coba kita kalau lagi ada acara, halo? Kita kalau lagi ada acara, yang di sebelah kiri kanan nggak dikasih, kita yang dikasih ditutup pakai kain, biar nggak kelihatan. Nah, ya, atau kalau nggak dimakan langsung, takut yang sebelahnya minta. Akhirnya ini ditutup. Nabi dibawain anggur. Bayangkan Nabi SAW dibawakan anggur. Nabi biasa kalau makan suka bagi-bagi. Suka apa?
Kalau ada makanan Nabi bagi-bagi ke sahabat. Pada saat Nabi SAW lagi dibawakan anggur, Nabi makan sendiri. Halo? Nabi makan sendiri. Nabi tidak bagi-bagi ke sahabatnya sampai mereka bingung. Ini kok tumben Nabi makan sendiri, nggak bagi-bagi. Oh, saking enaknya Nabi makan nggak bagi-bagi. Akhirnya para sahabat terdiam. Pada saat Nabi lagi makan anggur, Nabi asik makan anggur sendiri. Mereka ngeliatin, kapan saya dilemparin? Kapan saya dikasih? Jadi Nabi SAW pada saat lagi makan anggur suka bagi-bagi, tapi anggur itu dimakan sendiri. Sahabat merhatiin Nabi, tumben ini makan sendiri nggak bagi-bagi, enak apa? Akhirnya Nabi makan sampai habis. Sahabat yang bawa anggur langsung pergi, saking bahagianya dia. Makanan dia dimakan oleh habis. Apa kata Nabi? Nabi tadi bilang, kata sahabat, ya Rasulullah, tumben biasa bagi-bagi, kok kali ini dihantam habis sendiri? Gak bagi-bagi yang lain? Kata Nabi SAW, anggur yang tadi asem. Aku tadi kalau aku bagi ke kalian, nanti kalian bilang, kamu kurang ajar, masa begitu anggur dibawa ke Nabi? Akhirnya Nabi saking mulia akhlaknya, jaga perasaan orang, sampai Nabi makan telan asemnya sendiri. Karena kalau yang lain dikasih, bayangin kalau maaf, nih kata ada guru lagi makan, atau lagi jamaah, jangan guru. Ada jamaah, dia punya anggur yang sebelahnya enggak, atau ada jeruk. Tiba-tiba yang sebelahnya dikasih, dia makan, kurang ajar lu, asam dikasih lagi. Ini kan kita nggak tahu isinya apa, kita nggak tahu isinya manis atau tidak. Tapi begitu Nabi memuliakan sahabatnya, berakhlak mulia, siapapun bertemu Nabi SAW jatuh cinta karena akhlaknya. Anas bin Malik dalam Sahih Muslim mengatakan, khadamtu Nabi SAW 10 sini. Aku berkhidmat kepada Nabi, menjadi pelayan Nabi 10 tahun. Tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang saya kerjakan, kenapa kau kerjakan? Atau sesuatu yang saya tinggalkan, kenapa kau tinggalkan? Dan aku tidak pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut dari telapak tangannya Nabi, lebih lembut dari sutra. Nabi SAW mulia akhlaknya. Di salah satu peperangan, melihat seorang wanita yang terbunuh, Nabi marah dan memberikan undang-undang aturan dari Nabi, tidak boleh membunuh wanita ketika peperangan apabila dia tidak ikut menyerang kita. Itulah kemuliaan akhlak Nabi SAW. Dimanapun jatuh cinta sahabat, sampai sahabat itu bukan hanya cinta Nabi, siwaknya Nabi, tongkatnya Nabi, sandal Nabi dipikirin, diperhatikan sama Abdullah bin Mas'ud. Coba yang kan, saking mulia Rasulullah SAW, Nabi motong rambut, halo? Nabi kalau motong rambut beda dengan kita. Nabi kalau motong rambut, sahabat antri minta 1 helai rambut Nabi. Saking cinta mereka ke Nabi. Kalau kita motong rambut, belum pulang disapu, dibuang di sampah. Di depan mata kita sendiri. Kalau Nabi antri, nggak ada satupun helai rambut Nabi SAW jatuh di tanah, nggak ada. Mereka antri. Nabi itu rambutnya tergerai di bawah telinga atau kadang-kadang sampai ke bahunya. Nabi 4 kali tahallul, 4 kali umrah, 1 kali haji. Bayangkan, Nabi SAW tidak pernah yang namanya rambutnya jatuh ke tanah. Antri minta 1 helai rambut Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal punya 1 helai rambut Nabi. Kalau sakit ditiupkan air, langsung minum sembuh. Tabarruk dengan Rasulullah, dan semua sepakat, gak ada yang bilang bid'ah. Gak ada satupun ulama bilang bid'ah tabarruk dengan peninggalan Rasulullah, gak ada. Jubahnya Nabi, sandalnya Nabi, siwaknya Nabi, semua pakai bawa tabarruk boleh. Air liur Nabi aja tabarruk. Ya, kalau Nabi SAW karena air liurnya itu di air diginiin aja. Ada sumur di Madinah, airnya asin, diludahin Nabi aja jadi tawar, manis. Masih ada sampai sekarang tuh. Kalau kita, maaf, ludahin air itu orang bisa keracunan. Beda dengan Rasulullah. Nabi SAW begitu dicintai oleh para sahabat. Nabi SAW punya rambut sampai diperhatiin, dipikirin oleh para sahabat. Kenapa Khalid bin Walid itu selalu menang dalam peperangan, tidak pernah kalah? Karena dalam imamahnya beliau ada 1 helai rambut Nabi. Maka dalam satu peperangan jatuh imamahnya beliau, langsung turun dari, bayangkan di tengah-tengah peperangan itu orang turun itu dari kendaraan itu membahayakan dirinya. Ditanya, kenapa kau lakukan demikian? Di situ ada 1 helai rambut Rasulullah, takut keinjak. Subhanallah.
Nabi saking dimuliakan oleh Allah, Nabi kalau berjalan tidak ada bayangannya. Loh, kalau kita punya bayangan, anak kecil yatim bayangan kita dikejar-kejar, diinjak-injak, betul? Maka Imam At-Tirmidzi Al-Hakim mengatakan Allah jaga bayangan Nabi hatta la yata' dhillahu kafir, agar bayangan Nabi tidak menjejak orang kafir. Bayangan Nabi aja dijaga, apalagi Rasulullah. Karena mulia akhlaknya SAW. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW saking dicintai para sahabat, rambut Nabi dipikirin, dijaga. Sampai Anas bin Malik pada saat wafat kata beliau, nanti kalau aku meninggal, tolong satu helai rambut Nabi itu masukkan di mulut saya. Kata sahabat, wah apa ini orang mau meninggal kok bawa rambut Nabi di mulutnya? Kata beliau, nanti di alam barzakh saya ditanya malaikat, siapa Rabbimu? Saya bilang Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nama nabimu? Saya nggak usah jawab, saya bilang ini rambutnya. Begitu mereka cinta. Maka pernah tim hadrani masih hidup atau meninggal? Masih. Nanti kita qasidah bersama ya. Hasan bin Thabit cuma mandang wajah Nabi sekali saja pada saat dibayar orang kafir. Kata orang kafir apa? Wahai Hasan, kamu cela Muhammad dalam syairmu. Belum Islam beliau. Kata Hasan, dia terima uang, dia mandang Nabi cuma sekali saja, lihat wajah Nabi. Tiba-tiba Hasan bin Thabit lihat wajah Nabi, balik lagi orang musyrik. Maaf, orang yang kalian minta aku celak tidak ada aibnya. Ini aku balikin duitnya lagi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Nabi paling tampan, lebih dari Nabi Yusuf. Maka ibu-ibu lagi hamil bawa air ke saya, minta doain. Kenapa? Biar anak saya mirip Syekh. Waduh, gimana caranya ini? Yang nanam saham orang Jawa kok keluarnya Arab. Itu kan berbahaya sekali. Saya pegang air, saya bacakan, ya Allah, biarkan anak mirip bapaknya atau ibunya, jangan mirip saya ya Allah. Kenapa? Bahaya kalau bapaknya mancung ke dalam, ini tiba-tiba keluarnya mancung keluar. Repot jadinya. Maka kalau ibu-ibu lagi 7 bulan hamil anak laki-laki, baca surat Yusuf ya, tidak tampan-tampan sampai meninggal juga. Kan mirip bapaknya. Kalau baca surat Muhammad, kenapa? Nabi lebih tampan. Nabi Yusuf u'tiya syitral husn, diberi separuh dari ketampanan. Jabir bin Samurah mengatakan, aku mandang wajah Nabi. Nabi sedang mengenakan pakaian merah di malam bulan purnama. Aku memandang wajah Nabi dan bulan. Nabi lebih tampan, lebih elok daripada rembulan. Allah. Nabi wajahnya lebih tampan, lebih elok. Kata sahabat, kayak matahari berjalan di wajahnya. Wajah Nabi itu wonder. Keningnya Nabi lebar. Nabi rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Alis Nabi melengkung seperti lingkaran hilal, pekat hitam, tidak menyatu. Di antaranya ada saraf merah, urat saraf merah. Kalau Nabi marah kelihatan. Hidung Nabi mancung dengan ujung kecil, di atasnya terdapat cahaya. Kalau dilihat dari jauh, dia menyangka hidung Nabi mancung ke atas. Nabi pipinya lembut, jenggotnya lebat. Nabi SAW mulutnya lebar, menunjukkan Nabi fasih berbicara. Nah itu bicara fasih. Kalau orang makin kecil mulutnya, kalau ngomong kayak kumur-kumur. Ini orang ngomong apa ya? Saya nggak paham, ini pakai bahasa jin apa bahasa Latin. Nabi mulutnya lebar, menunjukkan fasih berbicara. Nabi bergigi rapi. Kata sahabat, kalau Nabi bicara kayak terpancar cahaya di antara gigi Rasulullah. Nabi SAW punya uban di kepala dan di jenggot. Itu dihitung sama sahabat. Di tengah kepala dan di bawah bibirnya, tidak lebih dari 20 hili uban. Saking mereka cinta Nabi, uban di kepala Nabi, jenggot Nabi dihitung. Saking mereka dekat merhatiin Nabi SAW. Nabi bulu matanya panjang, bola mata Nabi yang putih-putih banget, yang hitam-hitam banget. Subhanallah. Nabi pakai sifat mata setiap malam mau tidur 3 goresan sebelah kanan dan kiri. Nabi SAW selalu bersiwak, maka mulut Nabi wangi dan tidak suka yang bau-bau nggak enak. Tahu si biring, tahu kalau di kamar mandi baru nampak judulnya. Apalagi makan jengkol, naik pesawat, umroh lagi. Saya kalau di pesawat itu jamaah Indonesia kita ini, masya Allah, baunya nggak lepas dari berikut ini.
Satu, minyak kampak, gak bakalan hilang di pesawat kita. Yang kedua, tolak miskin. Yang ketiga, fresh care. Yang keempat, masuk WC, wassalam. Pilotnya sampai pingsan. Dia mau ke Makkah, malah larinya ke Madinah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, Hasan bin Thabit saking melihat Nabi, ketampanan Nabi, dia sampai masuk Islam. Maka beliau langsung membuat syair apa? Wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini wa atyabu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u Yeah.
Para jemaah yang dimuliakan Allah, jadi Hasan bin Thabit sekali memandang wajah Nabi terpesona, jatuh cinta dengan Rasulullah. Sebagaimana digambarkan dalam kitab Asy-Syara'il Al-Muhammadiyah karena Imam Tirmidzi, man ra'ahu badihatan habba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Barang siapa pertama kali memandang wajah Nabi jatuh cinta kepada Nabi, dan pertama kali memandang wajah Nabi takut ada wibawanya Rasulullah, habba, ada wibawanya yang kelihatan, masih ada segan. Tapi kalau sudah dekat, sudah akrab dengan Nabi, sudah ngobrol sama Nabi, pasti jatuh cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri dengan cerita berikut ini. Halo? Kalau tiba-tiba saya lagi ceramah, saya berhenti sejenak, kemudian saya berdiri, saya bilang, para jemaah boleh kasih jalan. Tiba-tiba ada sosok yang masuk ke tengah kita, jamaah belum kenal, dan saya persilakan duduk di kursi saya duduk di bawah. Saya kasih mic. Jamaah penasaran siapa beliau ini. Saya bilang Rasulullah. Saya bayangkan, ikut membayangkan hal itu sama saya. Halo? Nabi masuk, duduk di kursi, saya duduk di bawah. Nabi saya kasih mic. Siapa di antara kita yang akan disapa Rasulullah? Siapa yang akan diajak salaman dengan Nabi? Siapa yang diizinkan cium tangan Nabi dan pelukan dengan Rasulullah? Siapa yang Nabi melihat wajahnya tersenyum? Dan siapa yang dilihat wajahnya oleh Nabi, Nabi berpaling? Siapa yang akan diizinkan Nabi duduk di sebelahnya? Boleh ngobrol, boleh curhat, boleh minta doa, boleh cerita persoalan. Siapa yang akan diizinkan hal demikian? Siapa yang akan diizinkan diperkenankan duduk di masjid? Siapa yang akan diberikan perintah Nabi keluar dari masjid? Siapa yang akan ditunjuk Nabi? Nabi kalau menunjuk tidak menggunakan telunjuknya atau jempol, menggunakan seluruh telapak tangannya. Nabi menunjuk ke orang itu, Anda ini orang munafik, cuma hanya penampilan Islam, akhlaknya jauh dari Islam. Siapa yang akan ditunjuk Nabi? Anda ini wanita yang munafik, cuma hanya berpenampilan Islam, tapi akhlaknya jauh dari Islam. Salatnya ditunda-tunda, baca Quran jarang, salat malam jarang, bersolawat kepada aku jarang. Siapa yang akan dipanggil Nabi maju ke depan dan disebut dengan namanya langsung? Wahai fulan bin fulan, fulan bin fulan, maju ke depan. Kita akan terkejut, Nabi kok kenal nama saya padahal saya tidak pernah jumpa dengan beliau di masa hidupnya. Kita datang sesudah wafat Rasulullah 1444 Hijriah. Kok yang Rasulullah bisa kenal saya? Kata Nabi, Anda ini termasuk orang yang sering kirim salawat kepadaku, sehingga aku menghafal namamu sebagaimana aku menghafal nama putra putriku. Kalau kita kirim salam kepada seseorang setiap hari dari fulan, berhari-hari mendengar nama kita, lama-lama hafal. Begitu dengan yang mulia Rasulullah. Saya bayangkan saja, kalau kita lagi di majelis ini, Nabi masuk, siapa yang akan mendapatkan kesempatan duduk bersama Nabi, ngobrol bersama Nabi, bercerita kepada Nabi? Saya yakin kalau rumah kita dekat dengan Rasulullah, kita akan segera datang ke Nabi, minta solusi ya Rasulullah. Mau cerita masalah rumah tangga, cerita masalah tetangga, cerita masalah keluarga, orang tua, anak, istri, suami, masalah negara, masalah umat. Tapi sayang sekali, Rasulullah rumahnya jauh, makamnya Rasulullah tidak. Tapi kita masih punya kesempatan berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena akan menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Permasalahan negara, permasalahan keluarga, tetangga, semuanya persoalan kita, suami istri, suami, orang tua, mertua, anak, semuanya akan diselesaikan karena salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bertahun-tahun memperingati Maulid, kita bertahun-tahun mengaku cinta Nabi, pengikut Nabi, rindu Rasulullah. Tapi pernah kita mimpi Rasulullah? Tidak. Kenapa Nabi tidak pernah hadir di dalam mimpi? Apakah ada yang salah dengan diri kita? Pesawat itu mendarat kalau landasan sudah siap. Kalau landasannya bagus, rapi, aman, dia akan mendarat. Begitu dengan
hati orang beriman? Apabila hati orang beriman itu bersih. Jangan-jangan Nabi nggak pernah datang dalam mimpi karena Nabi kesal sama kita. Nabi nggak suka dengan kita, tidak mengakui kita, tidak mencintai kita, tidak melindungi kita. Atau jangan-jangan kita jarang bersolawat, atau tidak mengenal Nabi SAW, atau tidak berakhlak sebagaimana Rasulullah. Mudah-mudahan momentum Maulid ini menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan merubah akhlak kita menjadi lebih bagus. Mudah-mudahan kita lebih dekat dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita sering bersolawat kepada Muhammad SAW. Coba sebelum tidur baca atau solawat, sebut nama Nabi Muhammad. Insya Allah yang terbawa di dalam mimpi adalah yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan memandang wajahnya di dalam mimpi, dan mudah-mudahan kita di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Semoga Rasulullah tidak menolak bahwa kami sebagai umatnya, pengikutnya, pencintanya, perindunya beliau Sallallahu Alaihi. Marilah kita membuat perjanjian menuju surganya Allah. Mohon dengan segala hormat sambil duduk bergandengan tangan, pegang tangan yang sebelah kanan dan pegang tangan yang sebelah kiri. Jangan sampai salah pegang istri orang. Pegang tangan yang sebelah kanan dan pegang tangan yang sebelah kiri. Ikuti bacaan saya. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah, sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Wahai saudaraku, jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu. Dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah mempertemukan kita di dunia dalam taat, dan di akhirat di surganya Allah. Semoga Allah senantiasa memperkuat, mempererat ukhuwah kita, persaudaraan kita, persatuan kita, negeri kita, bangsa kita, iman Islam kita, sampai akhir hayat kita. Walhamdulillah. Sudah saling berjanji mengajak ke surga. Agar ikat janjinya, peluk yang sebelah kanan dan peluk yang sebelah kiri. Jangan sampai salah perpelukan dengan suami orang. Silakan perpelukan para jemaah semuanya. Kalian sudah berjanji antara kalian, sama saya belum? Halo? Belum, antara kalian sudah berjanji membawa ke surga. Kalau saya belum, maka kalau kalian masuk surga terlebih dahulu, agar menunggu saya di pintu surga biar masuk surga bersama. Setuju? Setuju? Tapi saya kalau masuk surga terlebih dahulu, saya langsung masuk, tidak menunggu kalian. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Para tuan-tuan guru yang hadir, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.